Selamat siang. Perkenalkan dengan saya Dr. Alia ya. Saya dokter yang bertugas pada siang hari ini. Ini siapa yang mau periksa? Ini Mbak siapa namanya? Irma dok. Irma, Mbak Irma. Masnya siapa namanya? saya Bambang. Bambang. Mas Bambang ini siapa ya Mbak Irma? Saya pacarnya. Oh pacarnya. Sudah lama pacaran? Oh. Ini kenapa mau periksanya? Ini katanya daerah tangannya sakit terus. Oh, daerah tangannya sakit. Oh, ya. Bambang, saya boleh ngobrol berdua saja dengan Mbak Irma? Kenapa tuh? Iya, jadi kan karena Mbak Irma perempuan, juga Mas Bambang juga statusnya belum suaminya ya, kan masih pacar. Jadi nanti juga saya harus melakukan pemeriksaan fisik juga, mungkin membuka daerah yang intim. Nah, itu kan jadi demi menjaga privasi. Jadi mungkin akan lebih nyaman perempuan aja. Berarti saya keluar ya? Iya, tunggu di luar dulu ya. Loh, siang Mbak Irma. Saya Siang, Dr. Dok. Alia ya. Mbak Irma sekarang usianya berapa? 21 dok. 21. Kerjanya apa? Karyawan dok. Oh, sudah kerja ya. Mbak Irma tadi diantar sama siapa? Sama pacar saya dok. Sama pacar. Mbak Irma takut sama pacarnya? Iya dok. Iya. Kenapa? Kenapa takut? Soalnya dia tadi melakukan sesuatu dok ke saya. Melakukan sesuatu tadi hari ini? Iya dok. Jam berapa? Sekitar jam 8. Boleh diceritain melakukan sesuatunya itu seperti apa? Kalau misalnya belum siap, tarik nafas dulu. Ya, kalau sudah siap cerita, boleh. Ini berarti saya ceritain dari awal ya dok. Iya, boleh. Kalau misalnya nanti nggak kuat, bisa bilang nanti kita bisa istirahat dulu. Awalnya. Dok. Kan tadi tuh rencananya saya sama pacar saya tuh mau ke Demak kan dok. Ya, Mau ke keluarganya. Terus ternyata di tengah jalan tuh hujan. oke. Saya sama dia tuh pakai naik motor. Naik motor. Heeh. Karena hujan, Ya. jadi kita tuh berteduh Berteduh di mana? kayak di warung kosong gitu sih dok. Di warung kosongnya daerah mana nggak tahu. Saya nggak tahu sih dok. Berangkatnya jam berapa tadi? Sekitar jam 7:30 dok. Berteduhnya jam? Jam sebelum jam 8 sih dok, sebelum kejadian gitu. Oh, berarti setengah jam perjalanan berteduh ya? Iya. Terus? Terus habis itu kan hujannya deras kan dok. Ya. Karena hujannya deras, terus tiba-tiba dia bilang kalau dia tuh kedinginan. Oke, tarik nafas dulu. Ya. Gak apa-apa, saya tungguin. Gak usah buru-buru. Terus tadi dia bilang kedinginan, terus dia mintanya kayak tiba-tiba megang-megang gitu dok. Awalnya tuh megang tangan karena katanya kedinginan, terus tiba-tiba kayak dari sini naik-naik gitu dok. Terus kan saya marahin kan dok. Habis karena saya marahin, terus dia tuh nampar saya di pipi kiri. Ditampar sekali. Iya, ditampar sekali di pipi kiri. Oh. Terus habis itu kan saya kan takut kan dok, soalnya di situ nggak ada apa-apa, cuman kami berdua. Jadi habis karena saya ketakutan gitu, terus dia ituin maksa saya buat berbuat gitu dok. Udah dok, Dipaksanya gimana? ya kamu kalau teriak nanti saya bunuh sini gitu dok. Di sekitar warungnya ada rumah atau ada lingkungan warga gitu nggak? Kalau Atau sepi? Memang benar-benar sepi, nggak ada sekitarnya orang yang bisa misalnya nggak teriak bakal kedengeran orang. sepi sih dok, sepi dok ya, nggak ada rumah warga gitu. Masih ingat awalnya diapakan? Misalnya apakah dibuka dulu bajunya
atau awalnya tuh ya dok, kayak karena saya pakainya kayak jaket dulu, dipaksa buka jaketnya terus langsung paksa buka bajunya sama celananya dok. itu juga celananya. Sempat didorong sampai terjatuh seperti itu. Dia dok didorong sampai terjatuh, terus pas saya berusaha buat bangun dia kayak masih kayak sempet Oke. iya gitu. Udah karena saya benar-benar takut, udah dok saya benar-benar biarin gitu dok. Setelah itu bakal ada pemukulan lagi, Nggak ada lagi dok. hanya ditambah dan dikurangi lagi. Apakah pacarnya mohon maaf sekali sampai memasukkan alat kelaminnya Ya dok, sampai dok. sampai ejakulasi? Kayaknya sih sampai dok. Mbak Irma, tadi kan Mbak Irma bilang kalau sempat ditampar dan dicekik. Saat ditampar kena pipi atau enggak sempat melawan? Oh yang tampar pipi kiri itu sebenarnya nggak sampai kena sih dok, soalnya saya masih bisa nangis Masih gitu. bisa Dok. nangis. Iya, Cuma Dok. kalau yang dicekik Mbak juga melawan. Iya sempat melawan dok. Sempat melawan. Terus waktu pacarnya mau memasukkan alat kelamin itu, apakah Mbak melakukan perlawanan juga? Ya perlawanan tapi udah kayak nggak sadar gitu, hampir kayak setengah sadar gitu sih dok. Setengah sadar karena Mbak kehabisan energi atau kenapa? Kayak ngantuk aja gitu dok. Kayak ngantuk. Iya dok. Sebelumnya memang kondisinya Mbak kurang fit atau sebelumnya diberi minuman sama pacarnya dan gimana? Kalau paginya tuh sempat dikasih minuman sih dok sama pacar saya. Ini pacarnya melakukan untuk yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah dipaksa juga? Ini yang pertama kali dok. Ini pertama. Oke. Terus tadi kan setelah kejadian itu kejadiannya satu kali saja atau kejadiannya berulang? Satu kali aja dok. Satu kali aja. Terus waktu sudah selesai kejadian itu, apakah ada ancaman lagi yang diutarakan pacarnya Mbak? Ada nggak? Kayak misalnya jangan bilang siapa-siapa, atau kalau misalnya bilang ada nggak ancaman yang berulang ya? Tadi kan sudah sebenarnya kan juga sudah diwanti-wanti kalau misalnya Mbak teriak atau apa dibunuh. Nah, setelah kejadian apakah ada pengancaman lagi nggak? Iya dok, setelah yang kejadian, setelah saya udah sadar, hujannya berhenti, dia tuh terus bilang saya tuh nggak boleh bilang ke siapa-siapa. Oke. Terus setelah kejadian, apakah melanjutkan perjalanan atau bagaimana? Nggak jadi lanjut dok, soalnya kan hujannya berhenti jam 10-an gitu. Terus saya bilang ke dia kok bagian selangkangan tuh sakit. Terus sama dia ya udah disuruh periksa gitu dok. Disuruh periksa. Ya. Waktu di tempat kejadian sempat ada darah yang keluar gitu nggak setelah berhubungan? Iya dok, ada dok. Nah, jadi kan karena memang ini ada unsur pemaksaan tindakan kekerasan seksual, saya jadi perlu juga untuk periksa Mbak dari kepala sampai kaki. Nanti saya juga periksa daerah kewanitaannya Mbak untuk tahu apakah ada memar, apakah ada robekan dan lain sebagainya. Itu apakah Mbak bersedia diperiksa? Bisa aku dok, tapi saya sendiri aja ya dok. Pacar saya nggak usah masuk ke dalam. Oh ya, nanti
di dalam ruang pemeriksaan masih ruangannya tertutup. Nanti ada saya sama nanti dibantu sama perawatnya juga perempuan ya. Nanti insya Allah saya buat senyaman mungkin biar mbaknya juga nyaman. Dok, ini masih lama dok? Oh, jadi saya baru selesai ngobrol sama Mbak Irma, saya baru mau periksa. Gimana? Oh ini mau diperiksa? Iya. Jadi belum diapa-apain? Belum, kan saya baru selesai ngobrol. Kalau aku di sini boleh nggak? Oh, kan karena pemeriksaannya ini nanti mbaknya harus buka baju dan lain sebagainya. Kan ada sifatnya kan privacy ya Mas ya, karena Mas Maksudnya juga saya masih di pinggirnya pacar. aja, maksudnya Oh. nggak lihat kok. Enggak. Mungkin di luar dulu aja nggak apa ya, soalnya kan menjaga kerahasiaan privacy juga biar mbaknya juga nyaman. Karena di ruangan itu juga isinya perempuan semua kok Mas. Jadi maksudnya insya Allah nggak apa-apa ya. Jadi saya di mana ini? Dok? Mas tunggu aja di luar ya. Ya Mas di luar aja. Oke. Iya tunggu di luar aja ya Mas ya. Yaudah, saya... Baik Mbak Irma, jadi ini saya jelaskan dulu untuk prosedur nanti pemeriksaannya supaya Mbak Irma juga nggak kaget ya, biar nyaman. Jadi nanti saya akan periksa dulu dari kepala ya, dari wajah, jadi apakah ada memar atau lecet yang tanda-tanda kekerasan gitu ya, terus nanti ke leher, ke bagian dada sampai kaki juga nanti saya juga periksa ke daerah kewanitaannya. Dari luar juga sampai nanti ke bagian dalamnya. Nah, karena tadi Mbak Irma juga sudah menjelaskan bahwa saat berhubungan Mbak merasa ada cairan yang keluar ya atau ada ejakulasinya, nanti saya akan lakukan swab. Jadi nanti di swab itu di dalamnya senggamanya untuk tahu apakah nanti diperiksa lab apakah ada spermanya atau tidak, atau mungkin ada cairan maninya atau tidak. Ya, gimana? Ini dok, apa dok? Silahkan ke tempat tidur ya. Jadi untuk yang pertama di sini sekarang kita dulu. Kemudian menggunakan sarung tangan steril. Kemudian untuk pemeriksaannya nanti dilakukan dari bagian kepala, dilihat di bagian wajah, bagian telinga, mata dan lain sebagainya. Apakah ada luka memar, luka lecet, kemudian di bagian leher, kemudian di bagian dada. Dan untuk pemeriksaan genitalia atau di daerah kewanitaannya diperiksa dari bagian luar, nanti bibir besarnya dibuka, kemudian nanti diinspeksi atau dilihat apakah ada tanda-tanda seperti kemerahan, seperti luka memar, luka lecet, kemudian nanti bibir dalamnya seperti apa, kemudian apakah ada robekan dari selaput darahnya atau tidak, kemudian nanti pemeriksaan dalamnya dilakukan swab menggunakan cotton bud, posteriornya untuk mengetahui apakah memang ada spermanya atau tidak, ataupun kalau tidak ada sperma apakah ditemukan cairan mani atau tidak. Seperti itu. Hasil pemeriksaan. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. Fakta yang berkaitan dengan identitas korban: identitas umum jenis kelamin perempuan, usia kurang lebih 21 tahun, tinggi badan 157 cm, berat badan 46 kg, warna kulit sawo matang, ciri rambut panjang lurus hitam. Keadaan gizi
kesan gizi cukup. Identitas khusus, tato tidak ada, tai lalat tidak ada, jaringan parut tidak ada, cacat fisik tidak ada. Pakaian, sebuah baju lengan panjang polos, bahan katun, warna hijau toska, terdapat tulisan Irma Darmawati berwarna kuning pada sisi kanan atas. Terdapat logo bergambar buku warna hijau dan putih pada sisi kiri. Terdapat 2 kantong pada sisi depan kanan dan kiri bawah tanpa isi. Tanpa merek, ukuran M. Sebuah celana panjang polos warna hijau toska tanpa merek dengan tulisan ukuran M. Perhiasan tidak ada, ciri-ciri lain tidak ada. Keadaan umum, tingkat kesadaran, sadar penuh, tingkat kesadaran 15, tekanan darah 120 per 80 mm air raksa, denyut nadi 70 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit. Alat kelamin perempuan. Bibir besar, tampak sebuah luka memar di bibir besar kiri, warna kemerahan, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm. Bibir kecil, tidak ada tanda kekerasan. Selaput darah, tampak robekan selaput darah sisi kiri, bentuk garis pada selaput darah arah jam 5, tepi tidak rata, warna seperti kulit sekitar. Robekan tidak sampai ke dasar. Dinding liang senggama, permukaan terdapat cairan warna putih. Rambut kemaluan warna hitam, terdapat rambut kelamin yang terlepas. Fakta dari pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah, dilakukan tes golongan darah, hasilnya golongan darah A. Bercak merah dari celana dalam, merupakan bercak darah. Bercak darah tersebut kemudian diperiksa dan didapatkan golongan darah A. Cairan mani, dari cairan putih kental dalam liang senggama positif ditemukan sel sperma yang bergerak dan dilanjutkan pemeriksaan golongan darah, didapatkan golongan darah AB. Rambut kemaluan yang tertinggal pada tubuh korban dengan bentuk yang berbeda yang menunjukkan golongan darah AB. Baik Mbak Irma, kan tadi saya sudah menjelaskan hasilnya. Jadi kalau misalnya Mbak Irma memang merasa untuk mau menindaklanjuti hal ini, alurnya Mbak Irma bisa lapor dulu ke Polsek atau Polres terdekat. Nanti dari kepolisian bisa menghubungi pihak rumah sakit untuk proses pembuatan visum. Setelah itu baru nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya cukup ya, jadi hati-hati yang Mbak Irma pulangnya. Di sini pulangnya kemana? Ke rumah diantar pacar lagi atau gimana? Enggak, pulang sendiri dong. Pulang sendiri ya? Oke. Terima kasih Mbak Irma. Jadi guys, ini adalah behind the scene-nya. Perkenalkan saya Dila. Saya dokter Aulia, saya dokter yang memeriksa Mbak Irma. Sini, Pak.